Papua dibangun untuk orang Papua. Saya kata Gak ada kertas. Ada kertas sebenarnya, cuman kertasnya cuma dibuka, habis itu ditaruh lagi. Bapak siap tidak Bapak. 100 kontrakan, tapi karena kawin terus akhirnya kontrakannya tinggal 2. Karena tradisi itu tradisi. Nah, si orang Sunda si aingnya ho sih. Makanya Sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat rahmat beliau kita telah dapat Baca sambutan susahnya minta ampun. saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, RSJ Waras Asih Cisarua, Provinsi Jawa Barat yang telah menjemput Pak Sugeng ke rumahnya. Atau terakhir kata-kata nakil, mending kene milih Anies Baswedan daripada milih Deddy Mulyadi mah. Ya jauh atuh. Oh iya tuh ada tuh yang pembenci KDM sejati tuh, ini lihat ya. Kacau banget, seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan lagi jadi sorotan. Soalnya ada seorang siswa yang sebelumnya masuk 3 besar calon peserta Paskibraka ke istana, tiba-tiba gagal lolos. Yang diloloskan bahkan tidak berada di jajaran 10 besar. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah dampak psikologis terhadap peserta yang sudah berproses dan mempersiapkan diri cukup lama. Prihatin doang. Serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Warpol, Warung Politik. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa kita akan melihat dan berselancar di dunia maya. Bapak Aing masih di Papua nih ceritanya nih kemarin ya. Dan wah, itu seremoninya luar biasa banget. Dan ada beberapa video dari Bapak Aing yang akan saya pertontonkan kepada teman-teman semua. Yuk biar gak lama yuk, masuk ke video pertamanya. Cus. Masyarakat Papua masanya, saya katakan Papua kehilangan alamnya, maka rakyatnya akan lemah. Kenapa rakyatnya lemah? Sistem keyakinan pada leluhurnya terputus oleh kehancuran ekologi. Indonesia mampu bertahan, melakukan perlawanan perang kolonial pada waktu itu. Kenapa? Kemampuan pertahanan semestanya yang didasarkan pada idiom-idiom lokal wisdom pada waktu itu. Hari ini kita bisa melihat bagaimana daya tahannya Iran terhadap gempuran Amerika. 42 tahun di embargo. Kenapa kuat? Dia punya sistem pertahanan semesta berbasis alam dan berbasis keyakinan leluhur. Kalau Indonesia, kalau Papua, masyarakatnya terpisah dari alamnya, maka panahnya tak beracun lagi. Masyarakat Papua, masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi. Dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Saya tahu orang Papua itu penyayang, hidup dengan penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat, pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung, dia tak mau lagi bermain bola dengan baik. Dia tidak mau lagi belajar dengan baik. Anak-anak Papua yang di saya banyak sejak saya bupati. Saya ngurus mereka sepak bola. Saya sekolahin mereka. Saya kuliahin mereka. Dan di beberapa staf saya hari ini ada beranak Papua. Saya ngerti. Untuk itu, bukan dia yang harus mengerti kita. Kita yang harus mengerti dia. Kalau makan tidak boleh telat, karena itu orang Sunda sama. Orang perasa, Pak. Kalau teknokrasi dipegang oleh perasa, maka teknokrasinya menjadi etnoscience. Negara lain mengajarkan teknokrasi, tapi tidak mengajarkan perasaan. Kita punya perasaan, kita punya teknokrasi. Di tangan orang-orang yang punya rasa, maka senjata tidak akan dibuat untuk menjadi perang. Senjata akan dibuat untuk kemanusiaan dan keadilan. Maka pendekatan Papua ke depan, saya tidak mungkin saya melebihi. Maka Bu Wamen,
tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang berbasis etnosains. Tata ruang berbasis semesta, tata ruang berbasis budaya, tata ruang berbasis energi. Kenapa? Papua dibangun untuk orang Papua. Saya kata Gak ada kertas. Ada kertas sebenarnya, cuman kertasnya cuma dibuka, abis itu ditaruh lagi. Kagak dibaca teman-teman, ditaruh. Lanjut. Nggak kenal gubernur Kaltimto, Gubernur yang selalu Konten itu. KDM tampil sebagai pembicara di Jayapura, forum besar mengenai kebudayaan. Ini saya bingung ya, bahkan masyarakat Jabar sendiri banyak yang mempertanyakan Bapak Aing kesana ngapain gitu loh. Ngapain nih repot-repot jauh-jauh kesana, Jabar aja belum beres. Nggak tahu apa ya kalau Bapak Aing itu tampil sebagai pembicara gitu loh di Jayapura, forum besar mengenai kebudayaan. Malah dikaitkan ke 2029. Sumpah ini bikin merinding. KDM disebut the next president oleh warga Papua. Warga Papua sangat antusias menanti kedatangan idolanya dari Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saat dalam perjalanan, KDM diserbu oleh warga Papua yang ingin bersalaman dan meminta foto. Tidak disangka warga Papua itu menyebut KDM the next president Indonesia. Kosong 01 tuh artinya RI 1 ya teman-teman ya. Mantap, orang Papua merindukan pemimpin seperti KDM. Semoga beliau sehat selalu dan keinginan orang Papua jadi kenyataan. Tuh, mau dari Sabang sampai Merauke mah Bapak Aing disebut-sebut terus. Beda kan? Makanya saya nggak sabar ya kalau 2029 nanti siapa ya sosok yang berani kira-kira melawan Bapak Aing. Elektabilitas Bapak Aing aja dari Sabang sampai Merauke begini teman-teman. Susah ngelawannya ini, bahkan sekelas presiden dan wakil presiden pun kayaknya sebanding gitu loh. KDM berpesan Papua jangan sampai seperti Jawa Barat. Tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang berbasis etnosains. Tata ruang berbasis semesta, tata ruang berbasis budaya, tata ruang berbasis energi. Kenapa? Gak ada teks, sumpah gak baca teks. Papua dibangun untuk orang Papua. Kita belajar juga dari industrialisasi di Jawa Barat. Apa yang terjadi di industrialisasi? Selain kemajuan, pendapatan yang meningkat, ekonomi yang semakin tinggi, banyak orang yang kehilangan tanahnya. Tadinya dia merasa bangga ketika tanahnya berubah jadi industri. Dia punya kontrakan 100 kontrakan, tapi karena kawin terus akhirnya kontrakannya tinggal 2. Karena tradisi itu tradisi. Nah, si orang Sunda si aingnya hos ya. Makanya saya memberikan contoh, daripada kawin terus lebih baik tidak kawin. Asalnya orang jualan di depan rumahnya itu sewa. Dalam waktu 5 tahun, yang jualan itu sudah berubah menjadi pemilik rumahnya, dibeli lagi. Nggak boleh lagi mengulangi kegagalan di tempat kita. Nggak boleh lagi. Untuk itu, jangan terlambat. Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer. Baru sekarang, nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan. Sekarang dibikin menyebar tiap kecamatan. Baru sekarang, terlambat sebenarnya. Papua yang belum pesat seperti Jawa Barat tidak boleh ketinggalan. Sebenarnya bukan terlambat Bapak Aing, pemimpin sebelumnya kagak kepikiran. Itu masalahnya. Nggak semua pemimpin itu kayak Bapak Aing, nggak berpikiran maju ke depan, nggak berpikir tentang rakyat banyak gitu loh. Nggak semua kayak Bapak Aing.
bukannya terlambat, bukan. Untuk itu, Bu Amen, Pak Sekda. Nah, ini catatannya nih ya. Dipakai buat apa nih catatan ini nih? Dan Pak Wali Kota, saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Sebenarnya kategori galaknya itu bukan kategori galak antara bos dan karyawan, antara pemimpin dengan prajurit biasa. Enggak, galaknya tuh nggak kayak gitu, tapi lebih galak ke arah bapak sama anak gitu loh. Ini bapak nih, anaknya lagi sekolah gitu loh. Ya nurut. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Aduh, gak jauh-jauh ya, tahu-taunya istrinya diambil. Satu kata teman-teman, salut saya sama cara KDM ini ngomong di Papua. Satu ya, gak pakai teks, gak kelihatan pencitraannya, tapi langsung ngomong dari pemahaman sosial dan budaya yang dalam banget. Dan poin paling penting dari pidato itu adalah kalimat Papua kehilangan alamnya, maka rakyat akan lemah. Ini berarti Bapak Aing ini lagi ngomong soal hubungan antara manusia, budaya, dan alam. Memang tanah Papua itu beda ya dari daerah lain. Kenapa? Di wilayah Papua, hutan itu bukan cuman sekedar tempat cari makan, tapi bagian dari identitas hidup. Sungai bukan cuman air, gunung bukan cuman lahan, bukan cuman tanah, hutan bukan cuman kayu. Di sana, alam itu bagian dari sistem budaya, sistem sosial, dan sistem spiritual masyarakat adat. Makanya kan ketika hutan dirusak, terus tambang masuk tanpa kontrol, atau masyarakat adat dipindahin, yang rusak bukan cuma lingkungan, tapi mental, budaya, dan daya tahan masyarakatnya juga ikut hancur. Dan Indonesia sebenarnya sudah punya banyak contoh soal ini. Contoh paling gede tuh yang dipimpin sama Gubernur Marwah, Kalimantan. Hutan besar-besaran dibuka kan? Bertahun-tahun tuh dibuka tuh, dijadiin perkebunan. Yang kaya siapa? Ya perusahaan besar gitu loh. Tapi masyarakat adat banyak yang kehilangan ruang untuk hidup. Lihat deh pesisir-pesisir yang rusak karena tambang pasir dan reklamasi. Nelayan kehilangan penghasilan tuh. Terus budaya lokal itu juga pelan-pelan menghilang. Nah Bapak Aing takut Papua mengalami hal yang sama. Karena Papua hari ini itu kan salah satu wilayah yang masih punya kekuatan budaya dan alam yang paling besar lah di Indonesia bisa dibilang. Makanya kan Bapak Aing bilang kan kalau masyarakat Papua terpisah dari alamnya, maka panahnya gak beracun lagi. Ini bukan soal panah beneran, tapi simbol bahwa hubungan masyarakat dengan alam itu udah putus. Maka identitas dan kekuatan sosialnya juga ikut hilang. Tadi Bapak Aing sempat singgung tentang ethnoscience. Kalau secara sederhananya ya, bahasa warungnya ya, itu kan artinya pembangunan itu harus nyambung dengan budaya masyarakat lokal. Bukan semua daerah dipaksa pakai pola Jakarta gitu loh. Semua pakai gedung-gedung bertingkat, tidak punya identitas gitu loh. Karena kan sering banget pembangunan di Indonesia ini gagal itu bukan karena uang, tapi karena pemerintahnya nggak ngerti karakter masyarakatnya. Makanya Bapak Aing tadi bilang lagi tuh, bukan mereka yang mengerti kita, tapi kita yang harus mengerti mereka. Orang Papua dengan orang Jawa itu sama-sama memiliki satu ciri khas, perasa kalau kata Bapak Aing. Dan mungkin untuk beberapa orang yang membenci Bapak Aing, mungkin kalimat-kalimat tadi kayak perasa segala macam itu bakal dipelintir ya. Padahal sebenarnya kata-kata perasa tadi itu bukan menghina, tapi menjelaskan tentang pendekatan sosialnya. Bahwa masyarakat yang hidup kuat dengan budaya itu biasanya sangat menjunjung harga diri, penghormatan, dan perasaan sosial. Kalau pendekatannya kasar, itu mereka cenderung untuk menutup diri. Dan itu terjadi loh teman-teman di Indonesia. Aceh dulu keras karena merasa tidak diperlakukan secara adil.
Papua juga sering merasa tidak didengar. Makanya pendekatan keamanan aja kan nggak cukup. Harus ada pendekatan budaya dan kemanusiaan. Banyak penelitian yang mengatakan wilayah adat yang masyarakatnya tetap menjaga budaya lokal justru punya daya tahan sosial yang lebih kuat terhadap konflik dan krisis lingkungan. Makanya kan negara-negara maju itu mulai balik tuh belajar ke local wisdom. Jepang itu ngejaga budaya lokalnya gila-gilaan. Selandia Baru tuh. Terus Kanada. Nah sedangkan di Indonesia kadang malah sibuk menyeragamkan semuanya. Padahal Papua itu kaya bukan cuman gara-gara tambang, tapi manusianya, kebudayanya, hutannya, dan cara hidupnya. Makanya Bapak yang bilang kan tadi, Papua dibangun untuk orang Papua. Itu sebenarnya pesan yang sangat-sangat menohok gitu loh. Pembangunan jangan cuman bikin investor kaya, tapi harus bikin masyarakat Papua jadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Tuh teman-teman tuh, yang bikin saya nambah salut, Bapak Aing pidatonya kagak pakai teks. Pejabat-pejabat mana sih yang bisa pidato tanpa teks? Presiden mungkin iya, kita udah tahu lah kalau Pak Prabowo bisa pidato tanpa teks. Mau tahu pejabat-pejabat lain pidato kayak mana? Pakai teks. Yuk lihat yuk. Salawat sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat rahmat beliau kita telah dapat Baca sambutan aja susahnya minta ampun. Satu naskah pidato harganya 80 juta. Wow. Di saat gubernur lain baca teks template yang isinya itu-itu aja, Kang Deddy Mulyadi justru tampil beda tanpa teks sedikit pun. Kok bisa ya, yang lain samaan tapi beliau beda sendiri? Perhatikan videonya. Tepatnya tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender Indonesia nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di... Kalian sadar nggak? Di acara ini semua gubernur baca teks yang isinya persis sama. Sadar. Tapi kenapa cuman Kang Deddy Mulyadi yang berani pidato tanpa teks, tanpa kertas? Ternyata alasannya, kalian tonton sendiri video alasannya. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur. Saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Bayangin, anggaran puluhan juta cuman buat nyusun kata-kata di atas kertas. Tapi buat KDM, bicara itu bukan soal naskah, tapi soal hati. Inilah alasan kenapa beliau nggak mau pakai teks template kembaran kayak gubernur lainnya. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom. Kan? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kemampuan memahami masalah, menyusun pikiran secara spontan, lalu menyampaikan solusi dengan bahasa yang nyambung ke masyarakat. Coba teman-teman semua cross check ke semua videonya Bapak Aing. Dari semua video itu pasti ada masalahnya, dan masalahnya itu selalu pecah di tempat. Masalahnya kelar.
Kalau kita lihat video tadi ya teman-teman ya, mayoritas gubernur itu baca teks yang bahkan isi kalimatnya 100% sama. Kalimatnya rapi, kalimatnya formal, kayak robot gitu loh. Ya sama, mau gimana? Kenapa bisa sama? Ya karena memang banyak pidato pejabat itu kan dibuat sama staff ya. Bahkan ada yang satu naskahnya dinilai sampai 80 juta gitu loh. Akhirnya yang muncul bukan karakter pemimpinnya, tapi karakter si penulis teksnya. Makanya Bapak Aing beda sendiri. Bapak Aing bilang, kalau saya pakai teks, saya bukan lagi jadi gubernur. Saya jadi pembaca pidato staff. Pedas, karet 2. Dan sebenarnya kemampuan berbicara tanpa teks itu sebenarnya punya hubungan yang besar dengan kecerdasan seseorang sebagai pemimpin. Kenapa? Karena otak pemimpin yang benar-benar paham masalah biasanya lebih fleksibel saat berbicara. Karena mereka kan paham masalahnya apa. Ketika seseorang pemimpin itu paham akan masalahnya, jalan keluarnya itu pasti terbayang di kepala. Dan gak cuma menghafal ya, tapi memahami benar. Bahkan banyak pemimpin dunia itu terkenal karena kemampuan ngomong langsung dari kepala dan isi hati mereka. Contohnya, Bapak Soekarno pidatonya kuat bukan karena baca teks, tapi karena dia mengerti apa yang masyarakatnya rasakan, apa yang sedang dia perjuangkan. Nelson Mandela tuh, pidatonya sederhana, tapi hidup. Sehingga dari itu masyarakat akhirnya bisa untuk memahami, bisa membedakan mana pidato yang baca dan mana pidato yang lahir dari pengalaman. Mungkin di mata orang biasa itu ngeliatnya kayak, wih hebat gubernurnya bisa ngomong gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau menelaah lagi ya teman-teman ya, yang bikin kita kagum, artinya apa? Kapasitas memori di kepala Bapak Aing itu kuat, kemampuan asosiasi pikirannya cepat, dan kemampuan verbalnya tinggi. Dalam dunia psikologi komunikasi, kemampuan seperti ini biasanya muncul dari 1 jam terbang tinggi, pengalaman lapangan, terus kebiasaan membaca. Karena orang membaca tuh wawasannya luas. Makanya para pembenci Bapak Aing itu susah ngelawan Bapak Aing gitu loh. Ngomong gak mikir, ngomong gak pakai ini, ngomong gak pakai hati, asal ngomong aja. Justru karena Bapak Aing terlalu paham, makanya bisa berbicara seperti itu. Cuman mulai nih dari Jabar bangkit satu persatu manusia super. Apakah Bapak ini mutan jangan-jangan? Terus lanjut lagi yuk. Saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, RSJ Waras Asih Cisarua, Provinsi Jawa Barat yang telah menjemput Pak Sugeng ke rumahnya dan membawa ke rumah sakit Cisarua. Semoga Pak Sugeng dengan perawatan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar bisa kembali pulih, beraktivitas biasa, lepas dari berbagai beban psikologi yang selama ini dia alami akibat perceraian dengan istrinya dan berbagai problem hidup yang dialaminya. Pak Sugeng ini adalah warga Kebumen yang tahun 2025 pindah ke Sidomulih Pangandaran. Nuhun Pak Sugeng lekas sembuh ya. Nanti saya tengok di Cisarua. Ini yang bikin saya itu nggak bisa jadi pemimpin teman-teman. Karena saya berpikirnya terlalu logis gitu loh. Orang gila main HP, orang gila bikin video gitu loh. Itu menurut saya mah nggak gila. Tapi menurut Bapak Aing dengan hati, dengan kepala yang jernih, beliau melihat itu dari sisi yang berbeda. Pak, seluas itukah hatimu memaafkan si Sugeng padahal saya yang sakit hati dengan kata-katanya yang ditunjukkan kepada Bapak? Saya juga sama teh emosi banget. Saya kesel banget. Ya ngapain marah sama orang stres kak? Ya masalahnya orang stres main HP gitu loh. Tapi apapun itu ya teman-teman ya, karena ini adalah keputusan Bapak Aing, kita harus respect. Dan kita juga harus mendukung apa yang Bapak Aing laksanakan. Dengan cara apa? Ya kasih aja doa buat Bapak Sugeng, semoga cepat sembuh. Sehat selalu Pak Sugeng, dan semoga lekas kembali ke keluarganya ya. Sehat-sehat Bapak.
Jadi sejarahnya lagu ini dibikin sama Bapak KDM. Habis itu dibeli sama wali kota Papua kalau nggak salah. 40 juta. Habis itu dibeli lagi sama Bapak Aing. Karena Bapak Aing menyekolahkan 40 anak Papua di Jawa Barat. Begitu. Borong Jodin. Juragan Bas. Diborong cok. Barangnya disimpan, dipisahkan. Tidak dimasak. Iya. Minyak. Bapak ini ada papeda bungkus juga. Tidak. Iya. Papeda nanti nggak ini. Oh, iya. Ini bagus ini Bapak. Ini bagus dari anggrek. Dari anggrek. Iya. Buat anak saya. Buat nih yang. Ya itu ada. Catat. Apa dicatat ya? Apa dicatat? Berapa ya? Apa ingat? Ini dua Bapak. Iya. Catat Bu ya. Iya. Silakan. Terima kasih Bapak. Ya. Wah, bagus Bapak. Iya, catat. Iya. KDM punya saya kakak. Pace, itu KDM punya warga kami di Jawa Barat. Jangan dicuri hatinya dari kami, Pace. Sekarang semua orang ngeklaim Bapak Aing. Gubernur lain gak ada yang mau diklaim juga. Uang pribadi pastinya. Oh ya iya dong. Masa duit APBN, APBD. Iyalah, penghasilan dari YouTube kan gede. Oh iya dong. Lainnya tanpa Bapak Aingnya didoakan jadi presiden ku masyarakat Papua. Aing tidak mau berkomentarnya setuju atau tidaknya Bapak Aing jadi presiden. Anu saya bayangkan kumaha eta hate para julider gitunya. Barisan tukang nyinyir KKDM, lamun misalkan nonton video eta abong teu bergejolak hatena gitu, kepanasan, kahuruan. Cacak warga Jawa Barat anu berharap KDM jadi presiden kan, manehna mah panas. Komo ieu masyarakat luarnya, masyarakat luar provinsi Jawa Barat. Aing kabayang gitu kumaha perasaana si Dodi, si Barna, si Cecep, si Nenden, si Windy. Kumaha tarespona. Hari dulu panas. Si Dodi mau ngomong KDM teh lebay cenanya pergi ke Papua teh. Aing mah keur nungguan, wah KDM jeri setarnya, KDM mulai kampanye sampai ke Papua. Lain beresan di Jawa Barat malah sibuk kampanye. Atau terakhir kata-kata kieu, mending keneh milih Anies Baswedan daripada milih Deddy Mulyadi mah. Ya jauh atuh. Oh iya tuh ada tuh yang pembenci KDM sejati tuh, nih lihat ya. Itu sampai menyangkut pautkan dengan kampanye 2029. Gila. Lebay sekali ya. Deddy Mulyadi hari ini tiba di Papua katanya. Woi, Jawa Barat aja belum selesai. Itu bayar dulu tuh masyarakat Rumpin Bogor, Cigudeg, Warung Panjang. Bayar. Kayak udah selesai aja di Jawa Barat. Aduh, aing seri bagoy. Tadi maing teh nyeun konten teh isuk-isuk. Teh sok geura ngaromong Sardon pasti udah bakal ngaromong. Efek teh heueuh aja balik jumahan teh si Sardon ngomong di. Pasti nanti dibawa Bapak Aing barang bere, mun Bapak Aing menghadiri keluar kota atau keluar kabupaten pasti nanti omong teh Rumpin, Parung Panjang, bereskeun heula. Itu aja teman-teman. Padahal masih Dodi itu kagak update. Dia kagak buka channelnya Bapak Aing gitu.
Masalah parung panjang itu ada sebabnya dan penyelesaiannya begini mah udah ada. Masalah ABCD mah udah ada. Dianya aja yang buta ini sama ininya berkabut gitu bahasanya ya. Sehingga tidak bisa lagi melihat hal-hal yang sudah dilakukan. Ada ya orang kayak gitu, kelihatan banget pembencinya gitu loh. Dibaca aja komenannya teman-teman, mampir ya. Bapak Dodi Permana ini tuh, berapa sih yang yang mengiyakan perkataan dia dan berapa yang ngedukung Bapak Aing. Ini ntar lagi nih ya, dinotis lagi nih sama Bapak Aing nih. Apakah ini pasien RS Cisarua? Mohon lepaskan. Kacau banget, seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan lagi jadi sorotan. Soalnya ada seorang siswa yang sebelumnya masuk 3 besar calon peserta Paskibraka ke istana, tiba-tiba gagal lolos. Yang diloloskan bahkan tidak berada di jajaran 10 besar. Nah loh, kenapa hal-hal begini sering banget terjadi? Siapa nih tim seleksinya? Jadi gini, saat ini sedang ada seleksi Paskibraka di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi Paskibraka di istana. Nah, seleksi ini menjadi sorotan publik. Semua bermula dari nama seorang siswi asal Makassar bernama Kathleen yang sempat masuk kandidat kuat, bahkan 3 besar posisi atas hasil seleksi. Bahkan nilai tes akademiknya sangat tinggi. Tes wawasan kebangsaan disebut mencapai 100. Tes inteligensi umum berada di angka 95. Tapi kemudian muncul kabar kalau namanya tidak masuk daftar akhir peserta yang akan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Dari situ media sosial langsung rame. Banyak netizen mulai mempertanyakan sistem seleksinya. Muncul berbagai dugaan, mulai dari isu peserta titipan, dugaan diskriminasi ras, sampai pertanyaan soal transparansi penilaian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alasan pasti seorang siswi yang sudah sempat berada di 3 besar tapi tiba-tiba tidak lolos dan digantikan oleh siswi lain yang bahkan tidak masuk 10 besar? Ini viral loh teman-teman nih. Kathleen. Iya, susah amat namanya Mbak Kathleen aja ya. Pak, aku mau jadi paskibraka. Ayo kita geser yang itu. Lagi viral berita yang ini, dan pasti udah pada tahu semuanya kan gara-gara apa? Ya pasti gara-gara ada pejabat, orang dalam pasti. Buat Kathleen dan 2 temennya yang lain ya, udah deh gak usah sedih, semangat deh ya. Lu bertiga bakal sukses lewat jalur lain ya. Gak perlu ngarepin paskibraka yang ngelepeh lu bertiga, gak usah. Dan buat pemerintah tolong please, masa tiap tahun ada kasus kayak gini ya, yang berprestasi kalah sama anak pejabat sama orang dalam. Heran, tolong diperbaiki. Kalah sama pejabat, kalah sama orang dalam, kalah sama titipan. Belajarlah dari Bapak Aing, sekolah maung toh. Provinsi-provinsi lain mah kalau ada begini kita akan berbenah, kita akan evaluasi. Udahnya mah selesai viral, udah lanjut lagi tahun depan begitu. Bapak Aing mah beda. Yang main-main, yang nitip-nitip, kita publikasikan mereka. Malu pasti itu karena imbasnya dan efeknya itu langsung kerasa gitu loh. Ini mah kagak. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, merespons polemik seleksi calon paskibraka tingkat nasional 2026 yang ramai diperbincangkan di media sosial. Polemik muncul setelah siswi asal Makassar, Kathleen Yafaina Lesmana, yang disebut masuk 3 besar seleksi awal Sulsel, tidak masuk daftar akhir delegasi nasional. Munafri berharap seluruh proses seleksi berjalan secara fair, transparan, dan objektif. Ia mengaku prihatin terhadap kondisi yang dialami peserta asal Makassar tersebut. Menurut Api, yang paling dikhawatirkan adalah dampak psikologis terhadap peserta yang sudah berproses dan mempersiapkan diri cukup lama. Prihatin doang? Serius? Kacau. Bahas kasus tes paskibraka nasional asal Sulawesi Selatan yang viral banget. Kenapa tidak? Ada siswi yang dia itu pintar banget, nyaris nilainya sempurna saat tes, tapi saat pengumuman namanya tidak ada untuk berangkat ke nasional, yang diduga digantikan oleh orang lain. Ini kasus udah viral banget. Namanya adalah Kathleen. Dia adalah siswi yang pinter banget guys, asal Sulawesi Selatan, berprestasi secara akademik dan non akademik. Dan kalian bayangkan ya, saat tes paskibraka nasional ini ada yang namanya tes wawasan kebangsaan. Nilai Kathleen itu 100. Ya, ada tes intelijensia umum nilainya 90, nyaris sempurna, dan dia digadang-gadang sebagai kandidat terkuat asal Sulawesi Selatan untuk berangkat ke nasional. Tapi saat pengumuman namanya tidak ada dan diduga digantikan dengan seorang yang bahkan tidak digadang-gadang 3 besar. Ini yang menjadi pertanyaan viral dan ada banyak dugaan dan spekulasi. Yang pertama adalah dugaan rasisme karena Kathleen ini rasnya adalah Chinese Indonesia. Dugaan yang kedua adalah Kathleen tidak lolos karena tidak lolos tes bahasa daerah, yang dugaannya tidak ada panduan resmi dari nasional untuk tes bahasa daerah ini. Jadi ini udah viral banget. Kita menuntut keadilan dan tim yang melakukan seleksi untuk membuka transparansi penilaian kenapa Kathleen tidak lolos padahal nilainya sangat nyaris sempurna.
dan kemudian membuka keadilan dan membuka kejujuran terhadap tes paskibraka nasional ini dan menuntut keadilan untuk Kathleen. Mana penggantinya satu kampung kok lagi mau bangga tapi gak jadi. Belum kebuka masalahnya kenapa gitu loh. Kenapa bisa tergeserkan tuh belum ada klarifikasi. A, B, C, D, E-nya tuh belum jelas gitu loh. Cuman mah masyarakat mah udah pada ngerti. Woi bapak-bapak, juri. Gak bener, saya jadi juri nih. Lanjut tingkat nasional, nama Ratu Utami, ranking 11, nilai 60, mahir berbahasa daerah, tinggi 165, diduga kolega seorang menteri. Gagal dan dipulangkan, nama Kathleen, ranking 3, nilai 100, mahir 3, bahasa internasional, tinggi 175, orang biasa berprestasi. Saya aja tingginya 174. Pemerintah Makassar minta diviralin karena paskibraka. Gas! Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman Botak Bicara yang minta Botak Bicara untuk membahas berita yang sudah viral ini, polemik paskibraka di Makassar. Tapi karena teman-teman yang minta, so mari kita bahas. Kathleen Ivaneni Lesmana dikabarkan masuk dalam 3 besar hasil seleksi awal calon paskibraka tingkat nasional perwakilan Sulawesi Selatan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba nama Kathleen gak masuk dalam daftar akhir peserta yang mewakili tingkat provinsi ke tingkat nasional. Dan yang lebih membangunkan lagi guys adalah posisi Kathleen diberikan kepada peserta lain yang gak masuk 10 besar. Boom! Alasan panitia pemilihan calon Paskibranas Makassar, Kathleen gak bisa bahasa daerah. Mother father. Padahal Kathleen sudah memenuhi syarat sebagai calon paskibraka. 1. Selama seleksi paskibraka, nilai Kathleen ini selalu bagus. Bahkan lebih daripada itu, di tahun 2024 Kathleen ini pernah mendapatkan gold medal di International Science and Invention Fair, dan di tahun 2025 dia mendapatkan silver medal. Jadi pemerintah Makassar harusnya kalian bangga karena punya putri daerah yang sangat berprestasi, bahkan bisa membawa harum nama Makassar. Bapak Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, saya baca di media Bapak hanya prihatin. Pak, jangan hanya prihatin Pak, bertindak Pak. Masa Bapak mau mengutus putra-putra daerah ke tingkat nasional yang kualitasnya di bawah Kathleen sih Pak? Jadi sekali lagi secara akademisi syarat calon paskibraka nasional, Kathleen ini sangat layak. Syarat yang kedua sebagai calon paskibraka nasional adalah warga negara Indonesia. Itu wajib, betul. Pemerintah Makassar yang terhormat, Kathleen itu warga negara Indonesia. Oh. Atau karena dia Tionghoa, atau karena dia nggak pakai baju gamis jadi kalian nggak menganggap dia sebagai WNI. Mimpi seorang Kathleen Lesmana yang ingin mengharumkan nama daerahnya dan nama bangsa Indonesia justru dihancurkan oleh sesama anak bangsa sendiri. Oke, kalau cara main kalian seperti itu. Oke, teman-teman Botak Bicara, do your magic. Kita kawal kasus Kathleen ini sampai dia kembali menemukan haknya. Dia menemukan mimpinya untuk mengharumkan nama bangsanya. Viralkan berita ini sehingga gak muncul korban-korban atau Kathleen lainnya. Please, do your magic. Teman-teman, do your magic. Yuk gas yuk. Ini kalau sampai nggak dapat atensi dari DPR RI ya, minimal DPR RI deh yang ngomong deh langsung nih, negur nih. Kayak yang udah-udah gitu kan kemarin tuh lomba cerdas cermat, DPR-nya muncul kan tuh, DPRD Kaltim juga muncul, DPR juga muncul, MPR yang kacau. Permintaan maaf sudah diwakilkan jadi tidak perlu klarifikasi lagi. Nih Pak, nih. Yuk bantu ya kawal-kawal yuk, ini jangan sampai ya dibiasakan budaya titip menitip ini. Itu mendarah daging ya teman-teman. Kawal, kita harus kawal. Oke, mungkin segitu aja ya berita viral untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Minta maaf, minta ampun, dan minta rezeki. Yang jelek-jelek disingkirin aja, yang baik-baik semoga bisa diterima. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.